Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini. Oke, dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasinya Taurus, jangan dipaksakan, oke? Oke. Taurus, hal yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini. Flow. Jadi untuk saat ini Taurus kalian disuruh find an easier path forward. Surrender the outcome, release your expectation. Taurus kalian disuruh untuk mengikuti air yang ada atau arus air yang ada saat ini. Dan juga jalanilah jalan yang termudah buat kalian jalani untuk saat ini. Oke. Surrender to the outcome. Jadi kalau kalian punya Taurus, misalnya kalian sudah punya rencana, oke, pokoknya dia harus menjadi milik saya. Pokoknya saya harus menikah sama dia. Atau kalian ingin tahu di sini, oh bagaimana ya akhir dari hubungan ini? Apakah dia akan mengajak saya nikah apa tidak? Seperti itu, kalian disuruh untuk surrender. Jadi kalian disuruh untuk menyerahkan hasil dari hubungan ini atau hasil dari situasi ini kepada yang kuasa untuk saat ini. Jadi jangan terlalu kepikiran tentang, oh kapan dia akan datang, kapan dia akan mengajak saya nikah, kapan dia akan minta maaf, kapan dia ini, kapan dia itu. Jangan memikirkan tentang hal itu untuk saat ini. Lakukan hal yang termudah buat kalian. Kalau dia belum datang minta maaf misalnya, apa yang bisa kalian lakukan untuk saat ini? Meditasi, mungkin kalian bisa meditasi untuk menenangkan jiwanya kalian. Atau kalau kalian bisa berdoa, berdoalah. Atau tarik napas dalam-dalam. Oke, jadi jangan hanya terpaut dengan situasi yang tidak bisa kalian rubah atau situasi yang misalnya belum pasti seperti itu. Lakukan hal yang termudah buat kalian untuk saat ini. Kalau kalian suka menonton podcast atau mendengarkan podcast Abraham Hicks, ada seorang wanita, dia nama aslinya Esther, tapi di channelnya namanya Abraham Hicks. Dia banyak menceritakan tentang bagaimana caranya kita menjalani kehidupan kita, terutama buat kita yang lagi stres misalnya. Jadi lakukanlah, atau kalian belum bisa bersatu dengan seseorang yang kalian cintai. Hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan hal yang termudah untuk saat itu. Kapanpun kalian tiba-tiba merasa tertekan, merasa terganggu, energinya kalian hanya karena kepikiran tentang seseorang, kita disuruh untuk lakukan apa yang termudah untuk saat ini. Misalnya kalian bisa masak, lakukan masak. Mulailah memasak, atau kalian bisa meditasi. Lakukanlah meditasi itu. Kalian bisa shopping, lakukan shopping itu, seperti itu. Oke? Rebirth, dan di sini reinvent yourself. Give life to your dreams. Taurus untuk saat ini reinvent yourself, maksudnya kalian disuruh untuk merubah dirinya kalian, apakah merubah pola pikiran kalian, ataukah cara pandangan kalian terhadap situasi yang kalian miliki saat ini, ataukah di sini juga tentang kesehatan kalian. Jadi kalau ada Taurus misalnya kalian sering atau selama ini kalian selalu makan makanan yang kurang sehat, mungkin sudah waktunya buat Taurus untuk merubah pola makanan kalian, lebih banyak makan makanan yang sehat, ataukah minum air, banyak mengirimkan energi yang positif buat dirinya kalian. Oke? Dan create a new reality. Jadi kalian disuruh untuk membuatlah hal baru yang jauh lebih positif buat kalian untuk saat ini. Kalau kalian belum bisa bersatu dengan seseorang, bangunlah sesuatu yang bisa kalian lihat. Misalnya, contohnya saya di saat saya stres,
Biasanya saya melukis agar saya bisa mengeluarkan rasa stres itu lewat lukisan, daripada saya marah-marah, daripada saya belanja barang-barang yang saya beli habis itu saya tidak pakai karena rasa amarah. Biasanya saya dulu begitu, dan sekarang saya meluahkan rasa amarah saya lewat buku. Terkadang saya menulis apa yang membuat saya marah dan sering saya melukis juga. Seperti itu. Jadi ada Taurus disuruh untuk merubah caranya kalian di dalam menghadapi energi negatifnya kalian, atau di dalam mencari jalan keluar dari energi negatif kalian. Anger, baru kita menceritakan tentang rasa amarah di sini. Kalau Taurus misalnya suka marah-marah, daripada kalian teriak-teriak, daripada kalian marah-marah terhadap seseorang atau terhadap diri sendiri, lebih baik ekspresikan rasa amarah kalian lewat lukisan. Misalnya kalau kalian suka melukis, atau kalau kalian suka buat baju, mungkin kalian bisa mengekspresikan amarah kalian lewat mendesain sesuatu seperti itu. Use anger as a positive force. Jadi kalian disuruh gunakanlah rasa amarah ini untuk hal yang positif. Oke? Honor all of your emotion as sacred. Jadi kalian juga disuruh untuk hargailah semua perasaan yang kalian rasakan. Di saat kalian marah, bilang kepada diri kalian, ya, kamu berhak untuk merasakan rasa amarah ini karena orang ini sudah mengecewakan kamu. Bicarakan hal itu kepada dirinya kalian sendiri. Dan bilang juga kepada badan kalian, dan kamu juga berhak untuk mengeluarkan rasa amarah itu. Seperti itu. Sayangi badannya kalian, karena badan dan energi yang ada di dalam badannya kalian merupakan dua hal yang berbeda. Energinya kalian meminjam badannya kalian untuk memiliki pengalaman di kehidupan ini, untuk memiliki pengalaman sebagai manusia. Energi di dalam tubuhnya kalian, dia tidak merasakan apapun. Yang dia rasakan adalah cinta terhadap dirinya sendiri, cinta terhadap orang lain, dan juga kedamaian. Seperti itu. Jadi semua yang di luar dari energi kita ini hanyalah lapisan dari energinya kita. Lapisan ini terbuat dari ego, karena manusia kita terciptakan penuh dengan rasa ego, dengan rasa egois. Maka dari itulah banyak dari kita yang sombong, yang serakah, yang suka selingkuh, suka mencuri, suka menyakiti perasaan orang lain, karena itu egonya kita. Semakin susah kita melepaskan rasa ego itu, semakin semakin tebal jugalah lapisan dari energinya kita, dan kita lahir kembali akan semakin menebal. Mungkin suatu hari kalian akan lahir menjadi seorang. Kalau kalian saat ini tidak bisa merubah atau menggunakan rasa amarah kalian untuk hal yang positif, dan atau kalian tidak bisa menghargai rasa amarah ini, seperti tadi saya bilang, hargai di saat kalian marah pun kalian bilang kepada badannya kalian, kamu berhak untuk merasakan rasa amarah ini, karena orang itu sudah mengecewakan kamu. Tapi kamu juga berhak untuk melepaskan rasa amarah ini, karena tidak ada gunanya untuk memendam rasa amarah ini. Rasa positif, rasa negatif ini kalau ditutupi, kalau kalian selalu menutupi energi yang positif di dalam tubuhnya kalian dengan energi yang negatif, mungkin suatu hari kalian akan lahir kembali ke sini menjadi orang yang misalnya cepat marah dan bisa melakukan hal yang lebih jahat lagi, mungkin bisa membunuh orang lain, seperti itu. Jadi daripada kalian lahir terus ke dunia ini dan menjadi orang yang lebih tebal dengan energi yang negatif, lebih baik lepaskan dari sekarang sedikit demi sedikit, agar kita tidak lahir kembali untuk mengalami pengalaman yang sama, atau pengalaman yang lebih negatif lagi, seperti itu. Oke? Oke, hal apa lagi kah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini?
Terus terang dulu saya juga memiliki kesusahan karena saya memiliki banyak trauma dari masa lalunya saya juga, dari kehidupan saya yang terdahulu juga. Jadi saya melakukan hal ini secara berlahan-lahan. Saya juga masih seorang murid, saya juga masih belajar. Terkadang saya masih merasa cepat marah dan susah untuk mengontrol rasa amarah saya, tapi sudah tidak seperti dulu waktu saya masih umur belasan tahun. Sangat cepat marah, sangat cepat tersinggung seperti itu. Hal apa lagi kah letting go? Jadi sudah waktunya di sini Taurus kita akan clarify kartunya satu persatu. Flow. Jadi kalian disuruh untuk letting go, maksudnya lepaskanlah sesuatu yang tidak bisa kalian rubah. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita rubah adalah dirinya kita sendiri. Sorrow, daripada kalian sorrow di sini maksudnya bersedih, menangis, kecewa seperti orang ini, lebih baik ganti energi ini dengan energi yang lebih positif. Dan seperti tadi, kalau kalian lagi marah, bilang kepada dirinya kalian, saya melepaskan rasa amarah ini. 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 Perasaan apapun yang membuat kalian merasa sedih misalnya. Saya melepaskan rasa kesedihan ini. Saya melepaskan rasa kesedihan ini. Seperti itu. Oke? The source. The source di sini maksudnya ilahi atau yang kuasa, malaikat pelindungnya Taurus, dan juga mungkin nenek moyangnya kalian. Saya merasa di sini kartu ini mengingatkan Taurus bahwa mereka selalu ada di sekitarannya kalian. Mereka selalu memiliki cahaya buat kalian. Hanya Taurus yang perlu membuka dirinya kalian untuk menerima cahaya itu dari mereka, dari yang kuasa, dari malaikat pelindung kalian, dari ancestornya kalian, seperti itu. Oke? Jadi bukalah hati kalian, jangan takut untuk melepaskan rasa amarah itu. Jangan takut untuk memaafkan kesalahan orang lain. Seven of Cups, mungkin ada orang yang memiliki pilihan lain yang membuat hubungan kalian bermasalah karena kalian bisa melihat ada The Tower dan Seven of Cups di sini. Let's clarify letting go. Five of Swords. Jadi di sini saya merasa ada orang yang suka mengambil dan mungkin dia orangnya juga manipulatif. Dia memanipulasi kalian, bilang, oh saya sayang sama kamu, tapi sebenarnya dia menginginkan sesuatu dari kalian. Knight of Swords, dan orang ini juga mungkin ada seseorang di sini, apakah Taurus yang melakukan hal ini, atau pasangannya kalian, di mana dia memiliki sifat selalu tergesa-gesa, dia ingin ini, dia ingin itu, dia ingin melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Seven of Pentacles dan Five of Cups. Dan orang ini saya merasa mungkin dia tahu bahwa dia orangnya seperti ini, bahwa dia sudah menyakiti Taurus dan dia mungkin menyesali tentang apa yang dia pernah lakukan ke Taurus. Mungkin dia akan, karena di sini ada orang yang menunggu waktu untuk melakukan sesuatu. Mungkin juga kalau kita sambungkan kartu ini, mungkin juga dia di sini ada keinginan untuk menemui Taurus, tapi dia masih menunggu saat ini. Untuk dia mungkin ingin mengatakan bahwa dia menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan ke Taurus. Sorrow diklarifikasi oleh Eight of Swords. Yang membuat kalian sedih saat ini adalah ketakutan kalian. Mungkin takut tidak bisa bersatu lagi sama dia. Takut sendiri misalnya. Seperti itu. Itulah yang membuat jiwanya Taurus saat ini merasa terbebani, ataukah kalau kalian menunggu seseorang, hal itulah yang membuat kalian merasa terikat atau merasa terkekang karena kalian menunggu. Seperti sering saya bilang, kita tidak pernah disarankan untuk menunggu. Lakukan sesuatu yang membuat kita bahagia untuk saat ini.
Karena kita tidak tahu apakah dia akan datang kembali atau tidak. Kalaupun dia datang, apakah dia akan datang untuk selamanya atau dia akan pergi lagi. Oke. Dan dengan adanya kartu King of Pentacle di sini, saya merasa Taurus sepertinya kalian juga saat ini saya melihat kalian sangat fokus dengan finansialnya kalian atau keuangan kalian, atau mungkin juga kalian orangnya sudah sukses secara finansial, tapi secara emosional mungkin di sini kalian merasa kurang terpenuhi. The Lovers. Mungkin Taurus berhubungan dengan Gemini. Oke, Aquarius, Libra, Gemini juga ada di sini. Aries, Leo, Sagittarius ada. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi semua sign ada di sini. Saya merasa Taurus mungkin kalian menunggu seseorang yang berbintang Gemini di sini. Three of Wands, ya. Ataukah ada seseorang yang memiliki pilihan lain, karena The Lovers juga terkadang kartu affair atau kartu selingkuhan. Ada orang mungkin di sini yang berselingkuh atau memiliki orang ketiga. The Source diklarifikasi oleh Knight of Pentacle. Jadi Taurus disuruh untuk melakukan atau jalanilah situasi ini secara berlahan-lahan. Terutama kalau Taurus ada orang yang datang misalnya saat ini ingin memberikan cintanya dia ke Taurus, tapi kalian merasa bosan atau kalian merasa misalnya kurang siap untuk menerima orang baru ini, ataukah orang lama kalau dia datang kembali dan kalian merasa kurang siap untuk menerima orang itu, lakukan hal ini secara berlahan-lahan. Jadi jangan langsung mengambil keputusan saat dia datang. Mungkin bilang ke dia, maaf saya masih butuh waktu untuk healing, saya masih butuh waktu untuk melepaskan pola pikiran saya yang negatif tentang kamu. Karena saya tahu bahwa kalau Taurus masih sayang ke dia. Bilang ke dia bahwa kalian masih sayang sama dia, hanya saja kalian masih butuh waktu untuk melepaskan pola pikiran kalian yang negatif tentang orang ini, tentang kamu, seperti itu. Kalian bilang ke dia, saya masih butuh waktu. Dan Four of Swords, ya. Jadi kalian disuruh untuk lebih fokus dengan pengobatan buat dirinya kalian sendiri. Di saat ada orang yang datang nanti, lakukan hal itu. Karena kalau kalian sudah sembuh dan kalian mengambil keputusan itu, yang terjadi adalah kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang murni ini. Kalian mungkin akan menikah dengan orang itu, apakah ini dengan orang baru ataukah dengan orang lama. Jadi jangan tergesa-gesa menerima seseorang di saat dia datang nanti. Kalian disuruh untuk pelan-pelan. Oke? Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Kelanjutan dari hubungan ini. Flirt, oke. Mungkin ada orang yang ingin merayu kalian saat ini. Atau akan ada rayuan di sini, apakah dengan orang lama atau dengan orang baru. Release your ex. Ada Taurus, kalian disuruh untuk melepaskan energi dari mantannya kalian untuk saat ini. Love yourself first. Dan cintailah diri kalian terlebih dahulu. Oke, itu yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Kartu yang terakhir, reconciliation. Tadi kita sudah bilang, terakhir setelah kalian bisa mencintai dirinya kalian, setelah kalian mengobati dirinya kalian, dan tidak tergantung dengan energi orang lain, apa yang terjadi? Rekonsiliasi. Yap. Dan this could be the one. You already met the romantic partner you seek. Sebenarnya kalian sudah dipertemukan dengan pasangan sejatinya kalian. Dalam artian Taurus sudah kenal dengan pasangan yang kalian cari selama ini. Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.